Hai, ilmu sotoy is in the house. Emang kayak gitu ya openingnya ya? Kita punya opening gak sih ilmu sotoy? Yeah, we don't have it. So it just only like hi, everyone. Lihat ini warnanya kayak cantik banget kan? Kita kalau ngomongin soal warna ada merah, ada orange, ada kuning, ada purple, ada green. Banyak. Terus ini apa? Ini green ya? Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Banyak lah, ada banyak warna ya. Ada blueberry, ada we have wortel juga warnanya beda ya. Dia kuningnya lebih kayak mana lah ya, weh. Entahlah, pokoknya kayak gitu. Wait, my celemek ketinggalan, udah dibeliin. Do you guys still remember when I cut this? Ini kayak fit me well right now. Jadi I cut them. Okay. Ini kayaknya terlalu tinggi deh, sampai kayak celemeknya nggak kelihatan. Wait. Wow. I don't know. Ini akan jadi 1 episode atau 2 episode. Kalau kepanjangan, I should cut. Karena saya mau ini, kayak saya udah ngomong sama editornya, ini harus kayak 10 atau 15 menit aja, biar orang bisa serap informasinya benar-benar gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kepanjangan lebih dari 10 atau 15 menit, it's gonna be so boring, you know. We don't wanna listen this kind of things in life, karena ini nggak seru, nggak fun, you know. Nah, informasi-informasi yang saya taruh di ilmu sotoy hanya informasi basic aja, yang at least kalian sebagai calon ibu, calon istri tahu informasinya, which itu udah ada di SMP dan di SMA. Kalau misalnya sampai kalian lost, nggak tahu, kalian waktu itu nggak tahu sekolah apa itu, buang uang aja bapak mak kalian tuh. I don't know, kalian tuh di sekolahnya kayak apa sih? Hah? Kebanyakan madol kan, sampai basic informasi aja kayak gini nggak tahu kan. Oke. Anggap saya ceritanya guru biologi ya. Oke, sekarang hari ini, anyway itu yang menit pertama ya editor, itu nggak dihitung sebagai pelajaran antioksidan. Dari detik ini, so kalau udah lebih dari 10 menit, you can cut it, jadiin season 2, oke? Sekarang saya harus pakai wayang-wayangan. Oke, ini kita ngomongin soal antioksidan, soal warna. Kalau kita ngeliat kayak gini, oh bagus banget. Kamu tahu nggak kenapa anak kecil itu suka banget sama warna? Orang pasti bilang kayak creativity. Hey, that's true. Tapi itu kita ngomongin higher level thinking, yang lokasinya di sini. Kalau kita ngomongin makanan, kita harus ngomongin insting kita sebagai binatang, ya. What are you talking about, Meme? Ya kita kan mamalia, nenen, susu. Ya, kita pakai basic instingnya kita yang di belakang, yang di bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat warna-warni kita suka, dari bayi aja itu udah mengerti, itu namanya insting, itu namanya basic insting. Itu adalah basic insting mengenali antioksidan di alam. Karena antioksidan itu warna-warni. Makanya anak kecil itu secara naluri ya, kalau dia lihat bunga yang warna-warni, kalau dia lihat daun yang warna-warni, daun warna-warni. Emang gak ada daun warna-warni? Bayam warnanya merah. Belum boleh marah-marah dulu di depan, oke? Terus kalau dia lihat kembang, daun, buah warna-warni, anak kecil suka hampirin, petik, ambil. Kita yang orang tuanya jerit, anak gue makan kembang. Emang lu dukun, sajen? No, anak lu bukan dukun, anak lu bukan sajen. Ya, anak lu kagak makan sajen. Tapi anak kamu itu punya basic insting, yang kamu itu sudah cut basic insting kamu jauh-jauh hari karena kamu sok-sokan hidup di kota dan kamu nggak mau salaman dan bersahabat dengan alam. Tapi anak kamu yang kecil itu masih punya basic insting untuk bertahan hidup. Jadi manusia untuk bertahan hidup, manusia suka warna, manusia suka antioksidan, karena warna ini adalah antioksidan. Bro, this is antioksidan. Bro, ini antioksidan, bro. Hah? Oh, ini antioksidan. Green, yellow, antioksidan.
Ini antioksidan yang kita dikasih sama Tuhan free. Tinggal petik, makan. Dan direkomendasikan 5 warna makanan yang berbeda setiap harinya. At least 500 gram sayur dan buah. Mampus aja lu. Kamu apa? 200 gram bakso dan 400 gram nasi tek-tek. Congratulations. Kamu nggak punya cukup antioksidan. Orang tuh selalu bilang kayak antioksidan itu sesuatu yang wah. Antioksidan itu vitamin, that's it ya. Jadi vitamin A itu antioksidan, vitamin C itu antioksidan, vitamin E itu antioksidan. Itu antioksidan, tapi kamu kalau denger antioksidan kayak sesuatu yang wah. Depan rumah kita juga banyak antioksidan, tinggal kalian mau metik mau makan apa kagak. Kayak gitu kan. Jadi antioksidan itu bukan sesuatu yang wah. No. Kalau kita ngomong antioksidan dan oksidan, itu kayak pacar. Bukan kayak pacar, itu kayak dua hal yang harus berpasangan. Kita ibaratin aja ya, ini ibarat biar otak kalian yang 1/4 ons itu lebih gampang menangkap ya. Ini ada cowok, ya. Cowok kita sebutnya di sini sebagai oksidan, ya, atau free radical. Namanya cowok, sukanya yang free, kehidupan bebas. Di cowok, ini benar-benar pas banget digambarkan sebagai radikal bebas. Sedangkan perempuan kita gambarkan sebagai inhibitor, kita gambarkan sebagai antioksidan atau penghambat yang mencegah interaksi antara radikal bebas dengan target molekul-molekulnya ya. Jadi si cowok ini ya, radikal bebas atau free radikal tuh gatal ya, suka ngedeketin anak-anak gadis orang di dalam badan. Anak-anak gadis orang itu siapa? Maksudnya elektron-elektron, molekul-molekul gitu. Dia suka nangkep-nangkepin. Makanya dia harus kita nikahin. Kalau dia nggak nikah, gatel ya, suka jajan ya. Makanya kita bilangnya dia free radikal. Nah, kita butuh sesosok orang tuh yang nerimo, orang yang nerimo gitu, orang yang mau menerima. Karena si antioksidan ini sifat dasarnya adalah penerima ya. Walaupun dia bangsat gitu ya, suka main gitu, suka nyulik-nyulikin anak gadis orang nih, gadun, tapi dia adalah sesosok yang pengasih ya. Antioksidan makanya selalu dinilai sebagai seseorang yang baik, karena dia itu selalu dapat menerima si elektron ini apa adanya. Dan ketika mereka berpasangan, cocok ya. Jadi kita pakai istilahnya ini si Om Gadun dan si antioksidan ya. Jadi ini si perempuan, ini si laki. Ini cuma penggambaran. Kalau misalnya kalian ngomong kayak gini sama dokter atau sama saintis, digampar-gamparin kalian. Ini tuh cuman biar kalian lebih paham aja. Jadi saya pakai mereka. Oke. Jadi kita punya sedikit pemahaman yang lebih manusiawi gitu ya. Oke. Shit man, ini masuk ke teko barusan basah. Karena dia baik, dia nggak pernah marah. Nah, mana si Om? Si Om ini kan radikal bebas ya. Kita masuk ke terminasi dulu ya, biar kalian ngerti ya, biar kalian paham. Sebelum saya menjelaskan mengenai terminasi, apa itu antioksidan, apa itu oksidan, kalian harus tahu ya. Dan kalian itu jangan pernah mikir, oh antioksidan itu baik, oksidan itu jahat. No! Dua-duanya itu badan kita itu bisa bikin ya. Antioksidan di dalam itu namanya endogen, antioksidan endogen ya. Ingat, Tuhan itu programmer yang luar biasa, dia udah coding badan kita bisa menghasilkan oksidan dan bisa menghasilkan antioksidan ya. Loh, oksidan Tuhan ciptain buat apa? Oksidan kan jahat. Nah, itu adalah pemikiran yang dibuat seolah-olah kayak gini, oksigen itu baik, CO2 karbon dioksida itu jahat. Lu kalau nggak ada karbon dioksida, lu mati, sumpah mati. Kamu harus tahu penelitian mengenai orang meninggal. Itu kalau orang meninggal,
dia punya lung itu full oksigen. Itu nanti saya bahas lagi di ilmu soto yang lain ya. Karena apa? Kamu tuh cuma mikirnya oksigen, badan kita itu nggak butuh karbon dioksida. Salah, badan kita tuh sangat butuh karbon dioksida. Kalau kamu mau setiap mikronutrisi kamu itu bisa masuk ke sel dengan baik, kamu butuh karbon dioksida. Itu adalah syaratnya. Anyway, itu like too much information. Sebentar, saya harus reset otak saya. Nah, sekarang gini, kita kan harus tahu nih ya, kenapa Tuhan itu ciptain radikal bebas di badan kita. Apa sih fungsinya? Katanya radikal bebas bikin kita kuat. Katanya radikal bebas itu jelek. Why? Halo? Radikal bebas itu ya, kalau kamu SMP-nya bener-bener belajar IPA, biologi, itu di situ dijelasin ya. Kalau radikal bebas itu bukannya jahat, radikal bebas itu hasil dari metabolisme tubuh. Oksigen, kalian tahu oksigen yang menurut kalian baik itu? Oksigen itu bisa jadi toxic mutagenic gas yang dikenal sebagai senyawa ROS. ROS, senyawa ROS. ROS ya. Jadi ini adalah hasil dari oksigen yang berinteraksi dengan lingkungan. Oke. Sama di badan kita juga kayak gitu. Jadi ROS ini tuh adalah senyawa oksigen yang sifatnya itu sangat amat reaktif, oke? Dan dia dikelompokkan jadi dua, ada yang radikal dan ada yang non radikal. Nah, ini masuk nih ke pelajarannya si Ibu Tere kimia ya. Kita nggak ngomongin yang radikal dulu deh ya. Nggak penting, ya penting sih. Tapi sekarang kita lagi mau ngomongin yang non radikal ya. Yang non radikal tuh ada apa aja? Ada hidrogen peroksida, ada oksigen singlet, ada ozon, ada asam hipoklorat, terus ada ONOO tuh apa? Saya nggak tahu bacanya. Peroksinitrat kayak sih. ONOO, peroksinitrat ya. Itu semua apa? Itu semua adalah oksidan badan kita. Ya. Itu adalah oksidan badan kita, itu adalah hasil metabolisme badan kita, dan itu penting ya. Jadi kamu jangan mikirnya itu jahat, itu nggak ada fungsinya. You should know, Tuhan ciptain itu di badan kita ada fungsinya. Memang badan kita itu menghasilkan ROS kok, memang badan kita menghasilkan senyawa ROS kok. Senyawa ROS dihasilkan oleh apa? Ini balik ke pelajaran SD, IPA ya, atau anak zaman sekarang ngomongnya science. Dihasilkan oleh mitokondria ya, dihasilkan oleh fagosit, dihasilkan oleh santin oksidase ya. Terus kalau kita belajar di SMA lagi, ada yang namanya jalur pembentukan asam arakidonat. Itu apa? Itu kan semuanya oksidan, itu free radikal gitu yang dihasilkan dari hasil metabolisme badan kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk hantam, ngebunuh virus, bakteri, fungal yang jahat yang masuk ke badan kita. Jadi Tuhan ciptain radikal bebas itu udah di-coding di badan kita. Nah, kalau ada yang jahat masuk, kalau ada virus masuk, kalau ada bakteri masuk, kalau ada fungal yang jahat masuk, kamu hasilkan senyawa ROS dari hasil metabolisme itu ya. Mitokondria bisa menghasilkan radikal bebas ya, dari hasil pembentukan, dari hasil jalur pembentukan asam arakidonat itu bisa menghasilkan free radikal juga. Terus udah gitu fagosit kita juga bisa menghasilkan. Jadi oksidan itu penting ya. Mana tuh si om-om gatel? Si om-om gatel ini tuh penting. Kenapa saya gambarkan sebagai cowok ya? Karena saya mau ngomong sama kalian. Ingat, si om ini fungsinya adalah satpam. Kalau saya bikin cewek kayak begitu saya ngomong satpam, kayak saya cewek satpam sih kayak kurang kuat. Kan kita mindsetnya gitu ya, cowok kuat, cowok strong. Si yang cowok, si kuat, si strong, si botak, si gadun, si gatel ini, dia menjaga badan kita ya, dari si virus, kuman, penyakit segala macam ya. Dia yang hantem ya. Tapi walaupun dia menjaga badan kita, dia gatel, dia nakal ya, karena dia jomblo. Peroksisom juga menghasilkan apa tuh namanya, radikal bebas. Dan banyak Tuhan ciptain
banyak sistem, banyak mekanisme di badan kita sehingga kita bisa menghasilkan si satpam ini, si ompong gendut ya, si radikal bebas. Jadi kalian tuh jangan selalu mikir radikal bebas kita nggak butuh, itu nggak penting. Jangan jadi dajjal, ya. Jangan jadi apa tuh namanya? Kalau kata si bos Darling, tukang konspirasi ya. Apa sih? Oh, kaum elit. Jangan jadi kaum elit kalian. Jangan mislead gitu loh, apa yang kita butuh, apa yang nggak butuh. Semua kita butuh, tapi ada takarannya ya. Jadi buat orang yang bilang free radikal atau radikal bebas itu jahat, kita nggak butuh, kita nggak penting, sekarang kalian udah bisa bacot gede-gede ya. Nonton itu si Japmena tentang ilmu sotoynya kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu biar informasinya nggak terlalu banyak dan otak kalian kebakar. Next, saya akan lanjutin penjelasan saya mengenai dua pasangan ini. Bye, XOXO Gossip.